Bayangkan seorang raja yang bisa berbicara dengan semut, memerintah jin dan manusia, mengendalikan angin, dan memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Bayangkan seorang pemimpin yang begitu adil hingga dua ibu yang memperebutkan satu bayi rela menerima keputusannya tanpa protes. Bayangkan seorang nabi yang diberi kemampuan luar biasa oleh Allah namun tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, raja paling bijaksana yang pernah ada di muka bumi ini, pemimpin yang kerajaannya tidak akan pernah terulang lagi sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sekalian. Selamat datang kembali di channel kami. Jika kalian baru pertama kali menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan bagi yang sudah berlangganan, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini terus berkembang. Hari ini kita akan menyelami kisah lengkap Nabi Sulaiman alaihi salam, dari masa kecilnya, bagaimana dia menerima kerajaan dari ayahnya Nabi Daud, mukjizat-mukjizat luar biasa yang diberikan Allah kepadanya, hingga pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini. Siapkan diri kalian karena kisah ini akan membuat kalian terpukau dari awal hingga akhir. Nabi Sulaiman alaihi salam lahir sebagai putra Nabi Daud alaihi salam, seorang raja dan nabi yang sangat terkenal di Bani Israel. Sejak kecil, Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan dan hikmah sejak usia muda. Ada sebuah kisah terkenal yang menggambarkan betapa cerdasnya Sulaiman bahkan ketika dia masih muda. Suatu hari, dua orang datang menghadap Nabi Daud untuk meminta keadilan. Salah seorang memiliki kebun anggur, sementara yang lain memiliki kambing. Kambing milik orang kedua telah masuk ke kebun anggur pada malam hari dan merusak tanaman-tanaman yang ada di sana. Pemilik kebun menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Nabi Daud mendengarkan kedua belah pihak dan kemudian memberikan keputusan bahwa kambing-kambing tersebut harus diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Namun Sulaiman yang saat itu masih muda, dengan sopan meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan pendapat. Daud yang bijaksana mengizinkan putranya berbicara. Sulaiman lalu mengusulkan solusi yang lebih adil. Dia berkata bahwa kambing-kambing tersebut seharusnya diberikan kepada pemilik kebun, tetapi hanya untuk sementara waktu. Pemilik kebun bisa mengambil manfaat dari susu dan bulu kambing tersebut sebagai kompensasi atas kerusakan kebunnya. Sementara itu, pemilik kambing harus bekerja memperbaiki kebun anggur tersebut hingga kembali seperti semula. Setelah kebun diperbaiki dan kembali produktif, maka kambing dikembalikan kepada pemiliknya dan kebun dikembalikan kepada pemilik kebun. Dengan cara ini, kedua belah pihak mendapatkan keadilan tanpa ada yang dirugikan secara permanen. Nabi Daud sangat terkesan dengan kebijaksanaan putranya. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan sejak muda, Sulaiman sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan cara menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Allah menceritakan peristiwa ini dalam Al-Quran, di mana Dia memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang kasus tersebut. Ini adalah pertanda awal dari kehebatan yang akan dimiliki Sulaiman kelak. Ketika Nabi Daud wafat, Sulaiman mewarisi kerajaan dan kenabian dari ayahnya. Ini adalah peristiwa yang sangat penting karena tidak semua anak nabi menjadi nabi, dan tidak semua nabi mewarisi kerajaan dari ayah mereka. Sulaiman adalah pengecualian khusus, dipilih oleh Allah untuk meneruskan misi ayahnya dengan kemampuan yang bahkan lebih luar biasa. Saat menerima kerajaan, Sulaiman berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Ini adalah doa yang menakjubkan karena menunjukkan beberapa hal tentang karakter Sulaiman. Pertama, dia memulai dengan memohon ampun, menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Kedua, dia meminta kerajaan yang unik, bukan karena kesombongan,
tetapi karena dia ingin memiliki sarana untuk menyebarkan tauhid dan keadilan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Ketiga, dia mengakui bahwa semua pemberian datang dari Allah, Sang Maha Pemberi. Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman dengan cara yang spektakuler. Dia diberi kemampuan-kemampuan yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain sebelum atau sesudahnya. Mukjizat pertama yang diberikan kepada Sulaiman adalah kemampuan untuk memahami bahasa hewan dan makhluk lain. Bayangkan bisa mengerti apa yang dikatakan burung, semut, atau hewan lainnya. Ini bukan hanya kemampuan untuk mendengar suara mereka, tetapi benar-benar memahami komunikasi mereka, pikiran mereka, dan kebutuhan mereka. Al-Quran menceritakan bahwa Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu." Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Perhatikan bagaimana Sulaiman mengakui bahwa ini adalah karunia dari Allah, bukan hasil usahanya sendiri. Kemampuan ini sangat berguna dalam kepemimpinannya. Dia bisa memahami seluruh ciptaan Allah dan menggunakannya untuk kebaikan. Mukjizat kedua adalah kekuasaan atas jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api, memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Biasanya, jin hidup di dimensi mereka sendiri dan tidak tunduk kepada manusia. Namun Allah menundukkan jin kepada Sulaiman. Mereka bekerja di bawah perintahnya, membangun istana, membuat patung-patung dan ukiran, membuat kolam-kolam besar seperti waduk, dan periuk-periuk besar yang tetap berada di tempatnya karena ukurannya yang sangat besar. Para jin ini bekerja untuk Sulaiman dengan pengawasan yang ketat. Al-Quran mengatakan bahwa siapa saja di antara mereka yang menyimpang dari perintah Allah, maka Allah akan merasakan kepada mereka azab neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan bahwa meskipun jin-jin tersebut kuat, mereka tetap di bawah kekuasaan Allah, dan Sulaiman hanya menjalankan perintah Allah dalam mengatur mereka. Bayangkan memiliki pasukan pekerja yang tidak pernah lelah, yang bisa bekerja siang dan malam, yang memiliki kekuatan luar biasa. Inilah yang dimiliki Sulaiman, dan dia menggunakannya untuk membangun kerajaan yang megah dan menyebarkan kebaikan. Mukjizat ketiga adalah kekuasaan atas angin. Allah menundukkan angin untuk Sulaiman. Al-Quran mengatakan bahwa angin berhembus dengan perintahnya dengan kencang menuju negeri yang telah Allah berkahi. Artinya, Sulaiman bisa menggunakan angin sebagai transportasi. Istananya atau singgasananya bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan kekuatan angin. Bayangkan bisa melakukan perjalanan yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit. Ini memberikan Sulaiman kemampuan untuk mengawasi kerajaannya yang luas dengan efisien, untuk menyebarkan dakwah ke tempat-tempat yang jauh, dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada berbagai bangsa. Mukjizat keempat adalah kekayaan yang melimpah. Sulaiman memiliki harta yang tidak terhitung jumlahnya. Emas, perak, permata, dan segala macam kekayaan duniawi ada dalam genggamannya. Namun yang membuat Sulaiman istimewa adalah sikapnya terhadap kekayaan ini. Dia tidak pernah sombong atau terlena olehnya. Dia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, untuk membangun masjid dan tempat ibadah, untuk membantu orang miskin, dan untuk memperkuat dakwah. Kekayaan bagi Sulaiman adalah amanah dari Allah, bukan tujuan hidup. Mukjizat kelima adalah cincin ajaib yang diberikan Allah kepadanya. Menurut berbagai riwayat, cincin ini memiliki kekuatan khusus yang menjadi simbol kekuasaan Sulaiman atas jin dan makhluk lainnya. Dengan cincin ini, perintah Sulaiman harus dipatuhi oleh semua makhluk yang Allah tundukkan kepadanya. Ini seperti stempel kekuasaan yang tidak bisa dibantah. Sekarang dengan semua mukjizat dan kekuasaan ini, mari kita lihat bagaimana Sulaiman menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dakwahnya. Salah satu kisah paling terkenal adalah kisah Sulaiman dengan semut. Suatu hari, Sulaiman sedang berbaris dengan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Mereka semua diatur dengan rapi dan bergerak dengan tertib. Ketika mereka melewati sebuah lembah semut,
Sulaiman mendengar seekor semut yang berbicara kepada koloninya. Semut itu berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar ini, Sulaiman tersenyum dengan geli melihat perkataan semut tersebut. Dia kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Kisah ini sangat mendalam maknanya. Pertama, ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Sulaiman untuk mendengar dan memahami bahkan makhluk sekecil semut. Kedua, ini menunjukkan kerendahan hatian Sulaiman. Meskipun dia adalah raja yang sangat berkuasa, dia tersenyum dengan lembut ketika mendengar semut yang khawatir dia dan pasukannya akan menginjak semut-semut lainnya tanpa sengaja. Dia tidak merasa tersinggung atau meremehkan, justru dia bersyukur kepada Allah. Ketiga, doanya menunjukkan prioritasnya yang benar. Dia meminta agar tetap bersyukur, berbuat kebajikan, dan masuk ke golongan orang yang saleh. Ini adalah doa seorang pemimpin yang paham bahwa semua kekuasaannya adalah titipan dan ujian dari Allah. Kisah terkenal lainnya adalah kisah Sulaiman dengan burung hudhud. Suatu hari, Sulaiman memeriksa pasukan burungnya dan mendapati bahwa hudhud tidak ada. Dia berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengasapnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tidak lama kemudian, hudhud datang dan berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa berita yang pasti. Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang memiliki arasy yang agung." Ini adalah laporan yang luar biasa dari seekor burung. Hudhud tidak hanya membawa informasi tentang keberadaan kerajaan Saba dan Ratu Balkis, tetapi juga tentang kondisi spiritual mereka. Mereka menyembah matahari dan tersesat dari jalan Allah. Sulaiman yang bijaksana tidak langsung percaya begitu saja. Dia berkata, "Akan kami lihat, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balkis dan kaumnya. Dalam surat itu dia menulis, "Bismillahirrahmanirrahim, dari Sulaiman, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Perhatikan bagaimana Sulaiman memulai suratnya dengan bismillah, menunjukkan bahwa misinya adalah misi keagamaan untuk mengajak orang kepada tauhid. Dia tidak mengancam dengan kekerasan tetapi mengajak mereka untuk tunduk kepada Allah. Hudhud membawa surat tersebut dan menjatuhkannya kepada Ratu Balkis. Ketika Balkis membaca surat itu, dia sangat terkejut. Dia mengumpulkan para pembesar kerajaannya untuk meminta nasihat. Dia berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Para pembesar kerajaan Saba menjawab, "Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian yang tangguh dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa mereka siap berperang jika Balkis memerintahkannya, tetapi keputusan akhir ada pada ratu mereka.
Balkis yang ternyata adalah seorang pemimpin yang cerdas dan bijaksana, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Ini menunjukkan kecerdasan Balkis. Dia tahu bahwa perang akan membawa kehancuran bagi rakyatnya. Dia memilih jalur diplomasi dengan mengirim hadiah untuk menguji Sulaiman. Apakah dia benar-benar seorang nabi yang mengutamakan hidayah, ataukah dia hanya raja yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan? Utusan Balkis datang kepada Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat mewah. Emas, permata, dan harta benda berharga lainnya. Namun reaksi Sulaiman sangat mengejutkan. Ketika utusan itu tiba dan mempersembahkan hadiah-hadiah tersebut, Sulaiman berkata dengan tegas, "Apakah kalian akan memberiku harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada yang diberikan kepada kalian, tetapi kalian bergembira dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, maka kami benar-benar akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa menghadapinya dan kami benar-benar akan mengusir mereka dari sana dengan terhina dan mereka menjadi orang-orang yang rendah." Respons Sulaiman ini sangat kuat. Dia menolak hadiah tersebut bukan karena tidak berharga, tetapi untuk menunjukkan bahwa misinya bukan tentang kekayaan duniawi. Allah telah memberikan kepadanya kekayaan yang jauh lebih besar. Misinya adalah menyebarkan tauhid, bukan mengumpulkan harta. Dia juga memberi peringatan tegas bahwa jika mereka tidak datang dengan tunduk kepada Allah, Dia akan datang dengan pasukan yang tidak bisa mereka lawan. Ketika utusan kembali dan melaporkan reaksi Sulaiman, Balkis menyadari bahwa ini bukan raja biasa yang mengutamakan harta. Ini adalah seorang nabi yang memiliki misi spiritual. Dia memutuskan untuk datang sendiri menemui Sulaiman. Sebelum Balkis tiba, Sulaiman mengumpulkan para pembesar dan pasukannya. Dia berkata, "Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Seorang ifrit dari kalangan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dipercaya." Artinya, ifrit ini bisa membawa singgasana Balkis dari Sabah ke Palestina dalam waktu beberapa jam, mungkin 3 atau 4 jam, sebelum Sulaiman selesai dari majelis pemerintahannya. Namun kemudian seseorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Menurut para mufasir, orang ini adalah Asif bin Barhiyah, seorang wazir Sulaiman yang saleh dan memiliki ilmu tentang Isimul Azam atau nama Allah yang agung. Dengan izin Allah dan melalui doa menggunakan Isimul Azam, dia mampu membawa singgasana Balkis dalam sekejap mata. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah terpampang di hadapannya, dia langsung bersyukur kepada Allah. Dia berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah." Kemudian Sulaiman memerintahkan agar singgasana tersebut diubah sedikit untuk menguji Balkis apakah dia akan mengenalinya atau tidak. Ketika Balkis tiba, dia ditanya, "Apakah singgasanamu seperti ini?" Balkis yang cerdas menjawab dengan hati-hati, "Seakan-akan singgasana itu adalah singgasanaku." Dia tidak langsung memastikan ya atau tidak karena dia tahu mustahil singgasananya ada di sana, tetapi bentuknya sangat mirip. Lalu Balkis diminta masuk ke istana Sulaiman. Lantai istana tersebut terbuat dari kaca yang sangat jernih dengan air mengalir di bawahnya. Ketika Balkis melihatnya, dia mengira itu adalah kolam air dan menyingkapkan kakinya untuk tidak basah. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca."
Peristiwa-peristiwa ini membuat Balqis sangat terkesan dengan kebesaran Sulaiman dan kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Akhirnya, Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Inilah klimaks dari kisah Sulaiman dengan Balqis. Seorang ratu yang dulunya menyembah matahari, kini mengakui keesaan Allah dan berserah diri kepadanya. Ini adalah kemenangan terbesar bagi Sulaiman, bukan kemenangan militer tetapi kemenangan spiritual, membawa seorang pemimpin dan bangsa kepada hidayah Allah. Menurut sebagian riwayat, Sulaiman kemudian menikahi Balqis, meskipun ini masih diperdebatkan di kalangan ulama. Yang pasti adalah bahwa Balqis menjadi muslimah dan kembali memerintah Saba dengan ajaran tauhid yang benar. Kisah ini memberikan banyak pelajaran. Pertama, pentingnya dakwah dengan hikmah. Sulaiman tidak langsung menyerang Saba meskipun dia punya kekuatan untuk itu. Dia memilih cara yang lebih bijaksana dengan mengirim surat terlebih dahulu. Kedua, pentingnya tidak tertipu oleh kekayaan duniawi. Ketika Balqis mengirim hadiah, Sulaiman menolaknya dengan tegas karena misinya lebih mulia dari sekedar mengumpulkan harta. Ketiga, pentingnya kesabaran dan strategi dalam dakwah. Sulaiman menguji Balqis dengan berbagai cara untuk membuka hatinya kepada kebenaran. Keempat, kekuatan syukur. Di setiap pencapaian, Sulaiman selalu kembali kepada Allah dengan rasa syukur. Kisah lain yang menarik adalah tentang bagaimana Sulaiman meninggal. Ini adalah kisah yang sangat unik dan memberikan pelajaran mendalam tentang kehidupan dan kematian. Suatu hari, Sulaiman sedang berdiri bersandar pada tongkatnya, mengawasi para jin yang bekerja membangun Masjidil Aqsa. Para jin ini bekerja keras karena mereka takut kepada Sulaiman. Mereka tidak berani malas atau berhenti karena mereka tahu Sulaiman mengawasi mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa pada saat itu, Sulaiman sebenarnya sudah wafat. Allah mencabut nyawa Sulaiman saat dia sedang berdiri bersandar pada tongkatnya. Karena tubuh Sulaiman tetap berdiri dengan tongkat sebagai penyangga, para jin mengira dia masih hidup dan masih mengawasi mereka. Mereka terus bekerja dengan takut dan giat. Kondisi ini berlangsung cukup lama, ada yang mengatakan berbulan-bulan atau bahkan setahun, hingga tongkat Sulaiman dimakan oleh rayap. Ketika tongkat tersebut akhirnya patah, tubuh Sulaiman pun roboh ke tanah. Barulah pada saat itulah para jin dan manusia menyadari bahwa Sulaiman telah wafat. Al-Quran menceritakan peristiwa ini dengan sangat indah. Allah berfirman bahwa ketika Sulaiman meninggal, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kepada mereka kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia roboh, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam azab yang menghinakan. Ini memberikan pelajaran penting bahwa jin, meskipun memiliki kemampuan tertentu yang tidak dimiliki manusia, tetap tidak mengetahui perkara gaib. Mereka tidak tahu bahwa Sulaiman sudah meninggal. Hanya Allah yang mengetahui segala yang gaib. Kematian Sulaiman juga menunjukkan sesuatu yang sangat mendalam tentang kehidupan dunia. Seorang raja yang begitu berkuasa, yang memerintah jin dan manusia, yang memiliki kekayaan melimpah dan mukjizat luar biasa, pada akhirnya juga meninggal seperti manusia biasa lainnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan tinggi adalah sementara. Yang abadi adalah amal saleh dan ketakwaan kepada Allah. Setelah kematian Sulaiman, kerajaannya perlahan-lahan mulai terpecah. Anak-anaknya tidak memiliki kekuasaan yang sama seperti ayah mereka karena mukjizat-mukjizat yang dimiliki Sulaiman adalah pemberian khusus dari Allah yang tidak diturunkan kepada siapapun setelahnya. Ini memenuhi doa Sulaiman sendiri ketika dia memohon kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Allah mengabulkan doanya, dan benar-benar tidak ada lagi raja setelah Sulaiman yang memiliki kekuasaan seperti yang dimilikinya. Sekarang mari kita renungkan beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pelajaran pertama adalah tentang syukur. Sulaiman adalah contoh sempurna dari seorang yang bersyukur kepada Allah.
Meskipun diberi begitu banyak nikmat, kekuasaan, kekayaan, dan mukjizat, dia tidak pernah sombong atau lupa diri. Di setiap pencapaian, dia selalu kembali kepada Allah dengan rasa syukur. Ketika dia mendengar semut berbicara, dia bersyukur. Ketika singgasana Balqis dibawa kepadanya dalam sekejap mata, dia bersyukur. Ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar pencapaian kita, semuanya adalah karunia dari Allah dan kita harus selalu bersyukur. Pelajaran kedua adalah tentang keadilan. Sejak muda, Sulaiman sudah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keadilan melalui keputusannya dalam kasus kebun anggur dan kambing. Sebagai raja, dia memerintah dengan adil tanpa membedakan antara jin dan manusia, kaya dan miskin, kuat dan lemah. Keadilan adalah fondasi dari kepemimpinan yang baik, dan Sulaiman adalah teladan terbaik dalam hal ini. Pelajaran ketiga adalah tentang dakwah dengan hikmah. Sulaiman tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan kekerasan. Meskipun dia memiliki kekuatan militer yang luar biasa dengan pasukan jin dan manusia, dia memilih untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana. Dia mengirim surat kepada Balqis, menolak hadiah untuk menunjukkan bahwa misinya bukan tentang harta, dan menggunakan berbagai cara untuk membuka hati Balqis kepada kebenaran. Hasilnya, Balqis masuk Islam bukan karena dipaksa, tetapi karena hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Pelajaran keempat adalah tentang rendah hati. Meskipun Sulaiman adalah raja yang sangat berkuasa, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari makhluk Allah yang lain. Dia tersenyum dengan lembut ketika mendengar semut yang khawatir dia akan menginjaknya. Dia tidak marah kepada hut-hut yang pergi tanpa izin, tetapi memberikan kesempatan kepada burung tersebut untuk menjelaskan. Kerendahan hati adalah kualitas yang sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi. Pelajaran kelima adalah tentang prioritas yang benar dalam hidup. Sulaiman dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan hidupnya bukan mengumpulkan harta atau kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyebarkan tauhid dan keadilan. Ketika Balqis mengirim hadiah yang sangat berharga, Sulaiman menolaknya karena apa yang diberikan Allah kepadanya jauh lebih baik. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpesona dengan dunia dan kekayaannya, tetapi fokus pada tujuan yang lebih mulia, yaitu mendapatkan ridha Allah. Pelajaran keenam adalah tentang kekuatan doa. Sulaiman mencapai semua yang dia capai karena dia berdoa kepada Allah. Doanya untuk mendapatkan kerajaan yang unik dikabulkan Allah dengan cara yang spektakuler. Doanya untuk tetap bersyukur dan berbuat kebajikan menunjukkan pemahaman yang benar tentang tujuan hidup. Ini mengajarkan kita bahwa doa adalah senjata paling kuat yang dimiliki seorang mukmin. Tidak peduli seberapa besar atau kecil kebutuhan kita harus selalu kembali kepada Allah dengan doa. Pelajaran ketujuh adalah tentang ilmu pengetahuan. Sulaiman diberi ilmu yang luar biasa oleh Allah. Dia bisa memahami bahasa hewan, mengendalikan jin, dan memiliki pengetahuan tentang berbagai hal. Tetapi semua ilmu itu dia gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan atau untuk menyakiti orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan untuk menyebarkan kebenaran. Pelajaran kedelapan adalah tentang kepemimpinan. Sulaiman adalah pemimpin yang ideal. Dia adil, bijaksana, rendah hati, kuat tetapi tidak kejam, tegas tetapi tidak kasar. Dia peduli kepada rakyatnya, bahkan kepada makhluk sekecil semut. Dia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Ini adalah model kepemimpinan yang sangat relevan untuk masa kini, di mana banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Ada juga kisah menarik lainnya tentang Sulaiman yang mengajarkan pelajaran berharga. Suatu ketika, Sulaiman pernah kehilangan cincinnya yang menjadi simbol kekuasaannya. Menurut riwayat, ini terjadi sebagai ujian dari Allah karena Sulaiman pernah berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu tanpa mengatakan insya Allah.
Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Sulaiman pernah berkata dia akan mendatangi 100 istrinya dalam satu malam, agar setiap istri melahirkan anak laki-laki yang akan berjihad di jalan Allah. Tetapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akibatnya, hanya satu istri yang hamil dan melahirkan anak yang tidak sempurna. Ini adalah pengingat bagi Sulaiman dan bagi kita semua tentang pentingnya menyerahkan segala urusan kepada Allah dan selalu mengatakan insya Allah ketika merencanakan sesuatu. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah. Manusia bisa merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Ketika cincin hilang, kekuasaan Sulaiman atas jin sempat terganggu. Dia kehilangan sebagian dari mukjizatnya. Ini adalah ujian berat bagi seorang raja yang begitu berkuasa. Namun Sulaiman tidak putus asa. Dia bersabar dan terus berdoa kepada Allah. Akhirnya, Allah mengembalikan cincinnya dan kekuasaannya dipulihkan. Dari sini kita belajar bahwa ujian bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada para nabi. Yang penting adalah bagaimana kita merespons ujian tersebut dengan sabar dan terus bergantung kepada Allah. Sulaiman juga dikenal karena kecintaannya kepada kuda. Dia memiliki banyak kuda yang sangat indah dan cepat. Suatu hari, dia sangat sibuk mengagumi kuda-kudanya hingga hampir melewatkan waktu salat Asyar. Ketika menyadari ini, Sulaiman sangat menyesal. Dia tidak mau ada sesuatu pun di dunia ini yang membuatnya lalai dari mengingat Allah. Sebagai bentuk penyesalannya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia menyembelih kuda-kuda tersebut atau memberikannya kepada yang membutuhkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya Sulaiman dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Tidak ada yang boleh menghalanginya dari beribadah kepada Allah, bahkan hal-hal yang dia cintai di dunia ini. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya kelalaian. Dunia dengan segala isinya bisa menjadi ujian yang mengalihkan kita dari mengingat Allah. Kuda-kuda yang indah bagi Sulaiman bisa menjadi uang, pekerjaan, hobi, atau bahkan hubungan bagi kita. Jika sesuatu membuat kita lalai dari salat atau dari mengingat Allah, kita harus berani mengambil tindakan tegas untuk menghilangkan penghalang tersebut dari hidup kita. Sulaiman juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Daud adalah seorang nabi yang juga diberi mukjizat luar biasa. Allah melunakkan besi di tangannya sehingga dia bisa membentuk baju besi tanpa perlu memanaskannya terlebih dahulu. Daud juga memiliki suara yang sangat indah. Ketika dia membaca Zabur atau bertasbih, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Sulaiman belajar banyak dari ayahnya tentang ketakwaan, keadilan, dan kepemimpinan. Hubungan yang baik antara ayah dan anak ini adalah contoh bagi kita tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak mereka dalam agama dan akhlak yang baik. Salah satu proyek besar yang diselesaikan oleh Sulaiman dengan bantuan para jin adalah pembangunan dan renovasi Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat penting dalam Islam, tempat Rasulullah SAW di Isra dan Mi'raj. Sulaiman membangun masjid yang megah dan indah di tempat ini sebagai tempat beribadah kepada Allah. Para jin bekerja keras membangun struktur yang kokoh dan indah. Mereka membuat ukiran-ukiran yang rumit, kolom-kolom yang tinggi, dan dekorasi yang memukau. Semua ini dilakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kesombongan Sulaiman. Ketika pembangunan Masjidil Aqsa selesai, Sulaiman berdoa kepada Allah. Dia memohon 3 hal. Pertama, dia memohon agar diberi hikmah dan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kedua, dia memohon agar diberi kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya. Ketiga, dia memohon agar siapa saja yang datang ke Masjidil Aqsa dengan niat yang baik untuk beribadah, dosanya diampuni sehingga dia keluar dari dosa seperti hari dia dilahirkan. Menurut hadis, Allah mengabulkan 2 permintaan pertamanya, dan Rasulullah SAW berharap bahwa Allah juga mengabulkan permintaan ketiganya. Ini menunjukkan kemuliaan Masjidil Aqsa dan pentingnya tempat ini dalam Islam. Masjid yang dibangun oleh seorang nabi, yang telah didoakan dengan doa yang mulia.
Sayangnya di zaman kita sekarang, Masjidil Aqsa dan Palestina mengalami penderitaan yang besar. Ini mengingatkan kita untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas di sana dan dimanapun di dunia ini. Sulaiman juga dikenal karena kebijakannya dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Ada kisah terkenal tentang dua wanita yang datang kepadanya dengan satu bayi. Kedua wanita itu mengaku bahwa bayi tersebut adalah anak mereka. Mereka tinggal di satu rumah dan masing-masing melahirkan anak laki-laki pada waktu yang hampir bersamaan. Pada suatu malam, salah satu bayi meninggal tertindih oleh ibunya saat tidur. Ibu yang anaknya meninggal kemudian menukar bayinya yang sudah mati dengan bayi yang masih hidup saat ibu yang satunya sedang tidur. Ketika bangun pagi, terjadilah pertengkaran hebat karena masing-masing mengaku bahwa bayi yang hidup adalah anaknya. Mereka membawa kasus ini kepada Sulaiman. Setelah mendengarkan argumen kedua wanita, Sulaiman berkata, "Baiklah, karena kalian berdua mengaku bahwa bayi ini adalah milik kalian, maka saya akan memerintahkan agar bayi ini dibelah dua, sehingga masing-masing dari kalian mendapatkan setengahnya." Wanita yang bukan ibu kandung bayi tersebut setuju dengan keputusan ini. Dia berkata, "Ya, itulah yang adil. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, maka dia juga tidak boleh mendapatkannya." Namun ibu kandung bayi tersebut segera berteriak, "Jangan, ya Raja. Jangan sakiti bayi itu. Berikan saja kepadanya, dia boleh mengambilnya. Saya rela tidak memilikinya asalkan dia tetap hidup." Mendengar respons ini, Sulaiman langsung tahu siapa ibu kandung yang sebenarnya. Dia berkata, "Berikan bayi itu kepada wanita ini, karena dialah ibu kandungnya yang sesungguhnya." Seorang ibu kandung tidak akan pernah rela anaknya disakiti bahkan jika itu berarti dia harus kehilangan anak tersebut. Ini adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Sulaiman tidak hanya mendengarkan argumen verbal, tetapi juga mengamati reaksi emosional kedua wanita tersebut. Dia menciptakan situasi yang memaksa ibu kandung yang sebenarnya untuk mengungkapkan identitasnya melalui kasih sayangnya yang tulus. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan Sulaiman ini menyebar ke seluruh dunia pada masanya. Raja-raja dan pemimpin dari berbagai negara datang untuk belajar darinya, untuk melihat keadilannya, dan untuk mengagumi kerajaannya yang megah. Namun yang lebih penting dari semua itu, banyak yang datang dan akhirnya memeluk tauhid, meninggalkan penyembahan kepada berhala dan makhluk lain, dan kembali kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Ini adalah pencapaian terbesar Sulaiman sebagai seorang nabi, membawa manusia kepada hidayah Allah. Dalam Al-Quran, kisah Sulaiman disebutkan di beberapa surah. Di surah Al-Baqarah, disebutkan tentang bagaimana setan mengikuti apa yang dibacakan pada masa kerajaan Sulaiman. Allah membantah tuduhan bahwa Sulaiman mengajarkan sihir. Allah berfirman bahwa Sulaiman tidak kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini adalah klarifikasi penting karena pada masa setelah Sulaiman, ada kelompok-kelompok yang menyalahgunakan namanya dan mengklaim bahwa mereka memiliki ilmu sihir dari Sulaiman. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Sulaiman adalah nabi yang beriman dan tidak pernah mengajarkan atau menggunakan sihir. Semua mukjizatnya adalah karunia dari Allah, bukan hasil sihir. Di surah An-Naml, kisah Sulaiman dengan semut, burung hudhud, dan Ratu Balqis diceritakan dengan detail. Di surah Saba, disebutkan tentang bagaimana Allah menundukkan angin untuk Sulaiman dan bagaimana para jin bekerja untuknya. Di surah Sad, diceritakan tentang ujian yang dialami Sulaiman ketika dia kehilangan cincinnya dan bagaimana dia kembali bertaubat kepada Allah. Semua ayat-ayat ini memberikan gambaran lengkap tentang kehidupan Sulaiman, mukjizatnya, ujiannya, dan kebijaksanaannya. Satu hal yang sangat menarik tentang Sulaiman adalah hubungannya dengan jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Jin memiliki kehendak bebas seperti manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki manusia,
seperti kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat, mengubah bentuk, dan melakukan pekerjaan berat dengan mudah. Namun jin juga memiliki kelemahan. Mereka tidak mengetahui perkara gaib, mereka bisa mati, dan mereka akan dihisap oleh Allah di akhirat seperti manusia. Sulaiman diberi kekuasaan untuk memerintah jin-jin ini. Ada jin yang taat dan bekerja dengan baik, tetapi ada juga yang mencoba membangkang. Bagi jin yang membangkang, Sulaiman memiliki kewenangan untuk menghukum mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa bagi jin yang menyimpang dari perintah, Allah akan merasakan kepada mereka azab api yang menyala. Para jin bekerja dalam berbagai bidang. Ada yang menjadi penyelam untuk mengambil mutiara dan harta karun dari dasar laut. Ada yang menjadi tukang bangunan untuk membangun istana dan bangunan megah. Ada yang menjadi pengrajin untuk membuat patung, ukiran, dan barang-barang seni. Ada yang menjadi tukang masak untuk membuat periuk-periuk besar yang bisa memasak makanan untuk ribuan orang sekaligus. Bayangkan memiliki pekerja yang tidak pernah lelah, yang bisa bekerja siang dan malam tanpa henti, yang memiliki kekuatan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat manusia biasa. Dengan tenaga kerja seperti ini, tidak heran Sulaiman bisa membangun kerajaan yang sangat megah dalam waktu yang relatif singkat. Namun yang penting untuk diingat adalah bahwa semua ini bukan untuk kesombongan atau kemegahan duniawi belaka. Sulaiman menggunakan semua sumber daya ini untuk menyebarkan tauhid, membangun tempat ibadah, dan menegakkan keadilan. Hubungan Sulaiman dengan jin juga mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa jin bukanlah makhluk yang harus ditakuti secara berlebihan atau diagungkan. Mereka adalah makhluk Allah seperti kita, tunduk kepada Allah dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kedua, bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib. Mereka tidak tahu kapan Sulaiman meninggal meskipun tubuhnya tepat di depan mereka. Ini membantah kepercayaan sebagian orang yang menganggap jin bisa memberitahu masa depan atau perkara gaib. Ketiga, bahwa kekuatan sejati datang dari Allah. Sulaiman tidak kuat karena dia memiliki jin, tetapi jin tunduk kepadanya karena Allah memberikan kekuasaan tersebut kepadanya. Di zaman sekarang, ada banyak orang yang mencoba berkomunikasi dengan jin atau bahkan meminta bantuan jin untuk berbagai keperluan. Islam melarang praktik seperti ini. Berkomunikasi dengan jin untuk tujuan yang tidak bermanfaat atau meminta bantuan mereka dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberi adalah bentuk syirik. Kisah Sulaiman mengajarkan kita bahwa meskipun dia memiliki kekuasaan atas jin, dia tidak pernah bergantung kepada mereka. Dia selalu bergantung kepada Allah. Jin-jin bekerja untuknya bukan karena dia meminta mereka, tetapi karena Allah menundukkan mereka untuknya. Sulaiman juga terkenal dengan istananya yang megah. Istana tersebut dibangun dengan arsitektur yang menakjubkan, menggunakan bahan-bahan terbaik, dan dihiasi dengan ukiran dan dekorasi yang sangat indah. Lantai istananya yang terbuat dari kaca bening dengan air mengalir di bawahnya adalah contoh kecanggihan arsitektur pada masa itu. Bahkan Ratu Balkis yang datang dari kerajaan yang kaya dan maju terpukau melihat istana Sulaiman. Namun sekali lagi, semua kemegahan ini bukan untuk kesombongan. Istana megah tersebut juga berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu, tempat untuk pemerintahan, dan tempat untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada para pengunjung dari berbagai negara. Ketika raja-raja dan utusan dari berbagai bangsa datang dan melihat kemegahan kerajaan Sulaiman, mereka tidak hanya kagum kepada Sulaiman, tetapi juga kepada Allah yang memberikan semua itu kepada Sulaiman. Banyak yang akhirnya memeluk Islam setelah melihat bagaimana seorang hamba Allah yang taat diberkahi dengan begitu banyak nikmat. Ini adalah strategi dakwah yang efektif. Sulaiman menggunakan kekayaan dan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya sebagai sarana untuk menarik orang kepada tauhid. Dalam kehidupan pribadinya, Sulaiman adalah seorang yang sangat taat beribadah. Meskipun sibuk dengan urusan kerajaan, dia tidak pernah meninggalkan salat dan ibadah kepada Allah. Dia sering berpuasa, membaca kitab yang diturunkan kepadanya, dan bertasbih kepada Allah. Dia juga sangat dermawan, menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan.
Sulaiman memahami bahwa semua yang dia miliki adalah titipan dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang diridai Allah. Suatu hal yang menarik adalah bahwa meskipun Sulaiman memiliki kekuasaan yang begitu besar, dia tetap manusiawi. Dia pernah melakukan kesalahan, seperti ketika dia lupa mengatakan insya Allah. Dia juga pernah mendapat ujian ketika kehilangan cincinnya. Ini menunjukkan bahwa para nabi, meskipun dipilih Allah dan dilindungi dari dosa besar, tetaplah manusia yang bisa melakukan kesalahan kecil. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka cepat bertaubat dan kembali kepada Allah ketika menyadari kesalahan mereka. Sulaiman tidak pernah keras kepala atau sombong. Ketika dia menyadari kesalahan, dia langsung bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Warisan terbesar Sulaiman bukanlah istananya yang megah, bukan kekayaannya yang melimpah, bukan juga kekuasaannya atas jin dan manusia. Warisan terbesarnya adalah contoh kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertakwa kepada Allah. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan dan kekayaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu menyebarkan kebenaran dan keadilan. Dia mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa tinggi kedudukan kita harus tetap rendah hati dan bersyukur kepada Allah. Dia mencontohkan bahwa pemimpin sejati adalah yang melayani rakyatnya, bukan yang dilayani. Dia membuktikan bahwa dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan membuka pintu-pintu yang tidak pernah kita bayangkan. Kisah Sulaiman juga relevan untuk zaman kita sekarang. Di dunia yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti Sulaiman. Pemimpin yang adil, yang tidak bisa disuap dengan harta, yang menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan rakyat, yang rendah hati meskipun berkuasa, dan yang selalu mengingat Allah dalam setiap keputusannya. Sebagai individu, kita juga bisa belajar dari Sulaiman. Kita mungkin tidak memiliki kekuasaan sebesar dia, tetapi kita semua memiliki lingkup kekuasaan kita sendiri, entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam komunitas kita. Dalam lingkup kekuasaan kita harus berusaha untuk adil, bijaksana, dan takwa kepada Allah seperti Sulaiman. Pelajaran lain yang sangat penting dari kisah Sulaiman adalah tentang penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sulaiman menggunakan semua kemampuan yang diberikan Allah kepadanya, termasuk kemampuan mengendalikan jin yang bisa dilihat sebagai bentuk teknologi canggih pada masanya, untuk membangun dan memakmurkan. Dia membangun infrastruktur, mengembangkan pertanian dengan sistem irigasi yang baik, membangun tempat ibadah, dan menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya. Di zaman kita sekarang, kita memiliki teknologi yang luar biasa. Kita memiliki internet, kecerdasan buatan, transportasi cepat, dan berbagai inovasi lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan semua teknologi ini untuk kebaikan seperti Sulaiman? Ataukah kita menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak? Kisah Sulaiman dengan Balqis juga mengajarkan kita tentang pentingnya dialog antar peradaban. Sulaiman tidak langsung menghakimi atau menyerang Saba karena mereka menyembah matahari. Dia membuka komunikasi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami kebenaran, dan akhirnya berhasil membawa mereka kepada Islam tanpa pertumpahan darah. Di dunia yang semakin terpolarisasi seperti sekarang, di mana sering terjadi konflik antar agama, budaya, dan ideologi, kita perlu meneladani pendekatan Sulaiman. Dialog, saling menghormati, dan kesediaan untuk memahami perspektif orang lain adalah kunci untuk menciptakan perdamaian dan harmoni. Dalam konteks keluarga, kisah Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud memberikan pelajaran tentang pentingnya transmisi nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Daud mendidik Sulaiman dengan baik, mengajarkan kepadanya tentang keadilan, ketakwaan, dan kepemimpinan. Hasilnya, Sulaiman tidak hanya mewarisi kerajaan ayahnya, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ayahnya pegang. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang sibuk mengejar harta dunia tetapi lupa mendidik anak-anak mereka tentang agama dan akhlak. Akibatnya,
Meskipun mereka meninggalkan warisan materi yang besar, anak-anak mereka tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat. Sulaiman menunjukkan bahwa warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan agama dan akhlak yang baik. Ketika kita merenungkan kematian Sulaiman, ada pelajaran yang sangat mendalam. Seorang raja yang begitu berkuasa, yang memerintah seluruh dunia yang diketahui pada masanya, pada akhirnya meninggal dalam posisi berdiri bersandar pada tongkat. Tidak ada yang istimewa tentang kematiannya. Dia tidak mati di atas tahta emas, tidak dikelilingi oleh kemegahan, tetapi mati dalam kesederhanaan. Bahkan setelah meninggal, tubuhnya tetap berdiri hingga dimakan rayap. Ini adalah pengingat yang sangat kuat tentang kefanaan dunia. Tidak peduli seberapa tinggi kedudukan kita, seberapa kaya kita, atau seberapa terkenal kita semua akan menghadapi kematian. Yang akan kita bawa adalah amal perbuatan kita, bukan harta atau kedudukan kita. Kisah rayap yang memakan tongkat Sulaiman juga memiliki makna filosofis yang dalam. Rayap adalah makhluk yang sangat kecil dan lemah, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, dia berhasil merobohkan tongkat yang menopang tubuh raja paling berkuasa di dunia. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kesabaran dan ketekunan ada kekuatan. Juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal kecil. Kadang-kadang, hal-hal kecil yang kita abaikan bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Bisa jadi dosa kecil yang kita anggap remeh, bisa jadi kebiasaan buruk yang kita biarkan, atau bisa jadi amal kecil yang kita sepelekan. Kisah rayap dan tongkat Sulaiman mengingatkan kita untuk memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup kita. Para ulama juga mengambil pelajaran dari fakta bahwa jin-jin tidak mengetahui kematian Sulaiman. Ini adalah bukti kuat bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib. Banyak orang pada masa itu dan bahkan sampai sekarang yang percaya bahwa jin bisa memberitahu masa depan atau perkara gaib. Kisah Sulaiman membantah kepercayaan ini dengan jelas. Jin-jin yang bekerja untuk Sulaiman, yang beberapa di antara mereka adalah jin yang sangat kuat dan memiliki kemampuan luar biasa, tidak mengetahui bahwa raja mereka sudah meninggal meskipun tubuhnya tepat di depan mereka. Mereka baru tahu setelah tubuh Sulaiman roboh. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perkara gaib hanya milik Allah semata. Implikasi dari pelajaran ini sangat penting untuk kehidupan kita. Kita harus menghindari praktik-praktik seperti dukun, paranormal, atau peramal yang mengklaim bisa memberitahu masa depan dengan bantuan jin. Semua klaim seperti itu adalah kebohongan dan penipuan. Jika jin saja tidak tahu bahwa Sulaiman sudah meninggal, bagaimana mungkin mereka bisa tahu tentang masa depan seseorang atau tentang hal-hal gaib lainnya? Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, dan dia hanya memberitahu sebagian kecil dari pengetahuan gaib kepada rasul-rasulnya melalui wahyu. Sulaiman juga dikenal karena hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ada banyak kata-kata bijak yang diriwayatkan darinya. Salah satunya adalah, awal dari kebijaksanaan adalah takut kepada Allah. Ini adalah prinsip yang sangat fundamental. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari banyaknya ilmu pengetahuan duniawi, tetapi dari takut kepada Allah dan taat kepadanya. Seseorang bisa sangat pintar dalam urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat jika dia tidak takut kepada Allah. Sebaliknya, seseorang yang mungkin tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, tetapi takut kepada Allah dan taat kepadanya akan memiliki kebijaksanaan yang jauh lebih berharga. Sulaiman juga mengajarkan tentang pentingnya memilih teman dan lingkungan yang baik. Dia berkata bahwa seseorang akan mengikuti agama temannya, jadi berhati-hatilah dalam memilih teman. Ini adalah nasihat yang sangat relevan untuk semua zaman, termasuk zaman kita sekarang. Lingkungan dan teman pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan perilaku seseorang. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang takut kepada Allah, yang rajin beribadah, maka kita akan terdorong untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka maksiat, yang jauh dari Allah, maka kita akan terseret ke arah yang buruk. Dalam hal kepemimpinan, Sulaiman memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana seorang pemimpin harus memperlakukan rakyatnya.
Dia tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan lemah, yang bangsawan dan rakyat biasa. Semua diperlakukan dengan adil. Dia juga tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mengambil hak orang lain. Justru dia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi yang lemah dan membantu yang membutuhkan. Ini sangat berbeda dengan banyak pemimpin di zaman kita yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka, sementara rakyat menderita. Sulaiman juga mengajarkan tentang pentingnya musyawarah. Meskipun dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa, dia tidak segan untuk meminta pendapat dari pembesar-pembesarnya ketika menghadapi masalah. Ketika memutuskan untuk membawa singgasana Ratu Balkis, dia bertanya kepada para pembesarnya siapa yang bisa melakukannya. Ini menunjukkan kerendahan hatinya dan pemahamannya bahwa kebijaksanaan kolektif seringkali lebih baik daripada kebijaksanaan individual, meskipun individu tersebut sangat bijaksana. Kisah tentang Asif bin Barhia, Wazir Sulaiman yang membawa singgasana Balkis dalam sekejap mata, juga memberikan pelajaran penting. Asif adalah orang yang memiliki ilmu tentang Isimul Azam, nama Allah yang agung. Dengan menggunakan nama ini dalam doanya, dia mampu melakukan mukjizat membawa singgasana dari jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan pentingnya mengetahui nama-nama Allah. Allah memiliki 99 nama atau lebih, dan setiap nama memiliki makna dan keutamaan tersendiri. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang sesuai dengan kebutuhan kita, doa kita lebih mungkin untuk dikabulkan. Namun perlu diingat bahwa Isimul Azam adalah sesuatu yang khusus dan tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Yang penting bagi kita adalah memahami dan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, dalam doa-doa kita. Ketika meminta rizki, kita menyebut Allah sebagai Ar-Razak, yang maha pemberi rezeki. Ketika meminta ampun, kita menyebut Allah sebagai Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika meminta perlindungan, kita menyebut Allah sebagai Al-Hafiz, yang maha memelihara. Dan seterusnya. Dalam hal kekayaan, Sulaiman memberikan pelajaran yang sangat berharga. Meskipun dia memiliki kekayaan yang melimpah ruah, lebih dari yang dimiliki oleh raja manapun sebelum atau sesudahnya, dia tidak pernah menjadi budak dari kekayaan tersebut. Kekayaan baginya adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, bukan tujuan itu sendiri. Dia menggunakan kekayaannya untuk membangun tempat ibadah, untuk membantu fakir miskin, untuk menegakkan keadilan, dan untuk menyebarkan dakwah Islam. Ini berbeda sekali dengan banyak orang di zaman kita yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup mereka, rela melakukan apa saja termasuk hal-hal yang haram untuk mendapatkan kekayaan, dan kemudian menjadi sombong dan lupa kepada Allah setelah menjadi kaya. Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekayaan itu netral. Dia bisa menjadi berkah jika digunakan dengan benar, dan bisa menjadi bencana jika disalahgunakan. Yang penting adalah niat dan cara penggunaannya. Jika kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal, bersyukur kepada Allah atasnya, menggunakan sebagian untuk ibadah dan sedekah, dan tidak menjadi sombong karenanya, maka kekayaan tersebut adalah berkah. Tetapi jika kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang haram, tidak bersyukur kepada Allah, kikir dan tidak mau bersedekah, dan menjadi sombong karenanya, maka kekayaan tersebut adalah bencana yang akan membawa kita ke neraka. Kisah penolakan Sulaiman terhadap hadiah dari Ratu Balkis adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Hadiah tersebut sangat berharga, tetapi Sulaiman menolaknya karena dia tidak membutuhkannya dan karena menerima hadiah tersebut bisa disalahartikan sebagai suap atau sebagai tanda bahwa dia bisa dibeli dengan harta. Integritas Sulaiman tidak bisa digoyahkan oleh kekayaan dunia. Ini adalah pelajaran penting bagi para pemimpin dan pejabat di zaman kita yang seringkali tergoda oleh suap dan korupsi. Dalam hal ibadah, Sulaiman juga memberikan contoh yang baik. Meskipun sangat sibuk dengan urusan kerajaan, mengatur pasukan yang terdiri dari jutaan manusia dan jin, memutuskan berbagai perkara hukum, menerima tamu dari berbagai negara, dan menjalankan berbagai proyek pembangunan,
dia tidak pernah lalai dari ibadah kepada Allah. Salat 5 waktu tetap dijaga dengan disiplin. Puasa sunnah sering dilakukan. Membaca dan merenungkan kitab suci adalah rutinitas hariannya. Sedekah dan membantu orang lain adalah kebiasaannya. Ini mengajarkan kita bahwa kesibukan bukanlah alasan untuk meninggalkan ibadah. Jika Sulaiman yang mengatur kerajaan sebesar itu saja masih bisa meluangkan waktu untuk beribadah, tidak ada alasan bagi kita yang hanya mengatur kehidupan kita sendiri atau keluarga kecil kita untuk tidak beribadah. Sulaiman juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lisan. Sebagai seorang raja yang sangat berkuasa, dia bisa saja berbicara sembarangan atau mengeluarkan perintah tanpa pertimbangan. Tetapi dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Setiap perintah yang dia keluarkan, setiap keputusan yang dia buat, setiap kata yang dia ucapkan, semuanya dipertimbangkan dengan matang. Dia tahu bahwa sebagai pemimpin, kata-katanya memiliki dampak yang besar. Satu kata yang salah bisa menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan perang. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dalam berbicara. Ini adalah pelajaran penting untuk kita semua. Di zaman media sosial seperti sekarang, orang-orang seringkali berbicara atau menulis tanpa berpikir. Mereka mengeluarkan komentar yang menyakitkan, menyebarkan berita bohong, atau menghina orang lain tanpa pertimbangan. Padahal setiap kata yang kita ucapkan atau tulis akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang bisa tergelincir ke dalam neraka karena satu ucapan yang tidak dia pikirkan dampaknya. Sulaiman mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara, untuk mempertimbangkan dampak dari kata-kata kita, dan untuk selalu berbicara dengan kebaikan atau diam. Dalam hal teknologi dan inovasi, masa pemerintahan Sulaiman adalah masa keemasan. Dengan bantuan jin dan dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, Sulaiman membangun infrastruktur yang sangat maju untuk zamannya. Sistem irigasi yang canggih untuk pertanian, istana-istana megah dengan arsitektur yang menakjubkan, kapal-kapal besar untuk perdagangan dan eksplorasi, jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kota, waduk-waduk besar untuk persediaan air, dan berbagai inovasi lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti teknologi atau anti kemajuan. Justru Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan untuk kemakmuran umat manusia. Yang penting adalah niat dan tujuan dari teknologi tersebut. Sulaiman menggunakan semua kemajuan teknologi pada masanya untuk kebaikan, untuk memudahkan kehidupan rakyatnya, untuk menyebarkan dakwah, dan untuk memuliakan nama Allah. Teknologi tidak digunakan untuk menindas, untuk berperang tanpa alasan, atau untuk merusak lingkungan. Di zaman kita sekarang, kita memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang dimiliki Sulaiman. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakannya untuk kebaikan seperti yang diajarkan Sulaiman, ataukah kita menyalahgunakannya? Kisah Sulaiman juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Sulaiman adalah seorang raja, seorang nabi, seorang hakim, seorang komandan militer, seorang diplomat, dan juga seorang suami dan ayah. Dia berhasil menjalankan semua peran ini dengan baik tanpa mengorbankan satu untuk yang lain. Sebagai raja, dia adil dan bijaksana. Sebagai nabi, dia tekun berdakwah dan beribadah. Sebagai hakim, dia memberikan keputusan yang tepat. Sebagai komandan, dia memimpin pasukannya dengan baik. Sebagai diplomat, dia berhasil menjalin hubungan dengan berbagai negara. Dan sebagai suami dan ayah, menurut riwayat dia memiliki banyak istri dan anak yang dia perlakukan dengan baik. Ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu ekstrim dalam satu aspek kehidupan sampai mengorbankan aspek lainnya. Ada orang yang terlalu fokus pada pekerjaan sampai lupa keluarga dan ibadah. Ada yang terlalu fokus pada ibadah sampai melupakan tanggung jawab dunia mereka. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita harus bekerja untuk dunia kita seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan beribadah untuk akhirat kita seolah-olah kita akan mati besok. Sulaiman adalah contoh sempurna dari keseimbangan ini.
Warisan spiritual yang ditinggalkan Sulaiman sangat besar. Masjidil Aqsa yang dia bangun masih berdiri sampai sekarang, meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi dan bahkan penghancuran parsial. Tempat suci ini menjadi kiblat pertama umat Islam dan tempat di mana Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajhan. Jutaan Muslim di seluruh dunia mendoakan kebebasan dan kedamaian untuk Masjidil Aqsa dan Palestina. Setiap kali kita mendoakan Palestina, secara tidak langsung kita mengingat Sulaiman yang membangun tempat suci tersebut. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan Sulaiman juga terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah tentang dua ibu yang memperebutkan satu bayi, kisah tentang semut yang memperingatkan koloninya, kisah tentang burung hudhud yang membawa berita tentang Ratu Balkis. Semua kisah ini diceritakan kepada anak-anak di seluruh dunia sebagai pelajaran tentang kebijaksanaan, keadilan, dan takwa kepada Allah. Nama Sulaiman menjadi sinonim dengan kebijaksanaan. Ketika orang ingin memuji seseorang yang sangat bijaksana, mereka sering membandingkannya dengan Sulaiman. Dalam Al-Quran, Allah memuji Sulaiman berkali-kali. Allah menyebutnya sebagai hamba yang baik, yang selalu kembali kepada Allah. Allah juga menyebutkan bahwa Sulaiman diberi ilmu dan dia bersyukur atasnya. Pujian dari Allah ini adalah kehormatan terbesar yang bisa diterima oleh siapapun. Sulaiman layak mendapatkan pujian ini karena meskipun diberi segala sesuatu, dia tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap taat kepada Allah. Sekarang, mari kita renungkan bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran dari kisah Sulaiman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak peduli seberapa kecil nikmat tersebut, kita harus mengakuinya dan bersyukur. Sulaiman dengan semua kekuasaan dan kekayaannya saja masih bersyukur, apalagi kita yang memiliki jauh lebih sedikit. Cara bersyukur bisa dengan lisan yaitu mengucapkan Alhamdulillah, dengan hati yaitu merasa senang dan puas dengan apa yang Allah berikan, dan dengan perbuatan yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang Dia ridai. Kedua, kita harus berusaha untuk adil dalam semua urusan kita. Sebagai orang tua, kita harus adil kepada semua anak kita. Sebagai atasan, kita harus adil kepada semua bawahan kita. Sebagai guru, kita harus adil kepada semua murid kita. Sebagai teman, kita harus adil dalam pergaulan kita. Keadilan adalah fondasi dari masyarakat yang sehat dan harmonis. Ketidakadilan akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan konflik. Ketiga, kita harus rendah hati tidak peduli seberapa tinggi pencapaian kita. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Sulaiman dengan semua kekuasaannya tidak sombong. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dengan pencapaian kita yang jauh lebih kecil. Keempat, kita harus menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, atau kesehatan, untuk kebaikan dan untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk maksiat atau untuk menyakiti orang lain. Ingat bahwa semua nikmat adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kelima, kita harus memprioritaskan ibadah kepada Allah di atas segalanya. Kesibukan dunia tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan ibadah. Salat 5 waktu harus dijaga dengan disiplin. Puasa Ramadan harus ditunaikan. Zakat harus dibayar jika sudah mencapai nisab. Haji harus dilaksanakan jika mampu. Dan berbagai ibadah sunnah lainnya harus diusahakan semaksimal mungkin. Keenam, kita harus terus belajar dan meningkatkan diri. Sulaiman tidak puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia terus belajar dan merenungkan ciptaan Allah. Dia belajar dari semut yang kecil, dari burung, dari pengalaman hidupnya. Kita juga harus memiliki sikap yang sama. Terus belajar, terus berkembang, terus meningkatkan diri baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ketujuh, kita harus memilih teman dan lingkungan yang baik. Seperti yang diajarkan Sulaiman, seseorang akan mengikuti agama temannya.
Jika kita ingin menjadi orang yang saleh, kita harus bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jika kita ingin menjadi sukses, kita harus bergaul dengan orang-orang yang sukses dan positif. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang akan membawa kita ke arah yang buruk. Kedelapan, kita harus berhati-hati dengan lisan kita. Jangan berbicara sembarangan, jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Jangan menyebarkan gosip atau fitnah. Jangan berbohong. Gunakan lisan kita untuk kebaikan, untuk mengucapkan zikir kepada Allah, untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat, untuk mendamaikan orang yang berselisih, untuk memberikan nasihat yang baik. Kesembilan, kita harus menjaga keseimbangan dalam hidup. Jangan terlalu ekstrim dalam satu aspek sampai melupakan aspek lainnya. Urus dunia kita dengan baik, tetapi jangan lupa akhirat. Beribadah dengan tekun, tetapi jangan lupa tanggung jawab dunia. Bekerja keras, tetapi jangan lupa keluarga. Semuanya harus seimbang. Kesepuluh, kita harus selalu ingat bahwa kehidupan dunia ini sementara dan kematian adalah kepastian. Sulaiman dengan semua kekuasaan dan kekayaannya, akhirnya juga meninggal. Kita semua akan mengikuti jejaknya. Yang penting adalah apa yang kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Apakah kita sudah mengumpulkan amal saleh yang cukup? Apakah kita sudah bertaubat dari dosa-dosa kita? Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia? Saudara-saudariku sekalian, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam adalah kisah yang sangat kaya dengan pelajaran dan hikmah. Dari seorang anak muda yang bijaksana, menjadi raja yang paling berkuasa di muka bumi, yang memerintah jin dan manusia, yang bisa berbicara dengan hewan, yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi yang tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Dari seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan tauhid dan keadilan, yang berhasil membawa banyak orang kepada hidayah Allah tanpa kekerasan. Dari seorang hamba Allah yang selalu bersyukur, yang menjadikan ibadah sebagai prioritas utama, yang tidak terlena oleh kemewahan dunia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki atau seberapa tinggi kedudukan kita, tetapi dari seberapa dekat kita kepada Allah, seberapa besar ketakwaan kita, dan seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan untuk sesama. Kisahnya juga mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan sementara. Kekuasaan, kekayaan, kesehatan, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Allah dan amal saleh yang kita lakukan. Mari kita jadikan Nabi Sulaiman sebagai teladan dalam hidup kita. Mari kita berusaha untuk bersikap adil dalam semua urusan kita, untuk rendah hati meskipun kita sukses, untuk bersyukur atas nikmat Allah, untuk menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk terus belajar dan meningkatkan diri, untuk menjaga ibadah kita, dan untuk selalu ingat kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ingatlah bahwa Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kepada Sulaiman semua mukjizat dan kekuasaan tersebut adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Allah yang memberikan kepada Sulaiman adalah Allah yang Maha Pemurah yang tidak pernah berubah. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang taat dan bersyukur seperti Sulaiman, maka Allah juga akan memberikan kepada kita sesuai dengan kadar ketakwaan dan usaha kita. Mungkin bukan dalam bentuk kekuasaan atas jin atau kemampuan berbicara dengan hewan, tetapi dalam bentuk keberkahan dalam hidup kita, kedamaian dalam hati kita, kesuksesan dalam urusan kita, dan yang paling penting, ridha Allah di dunia dan akhirat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita renungkan sejenak tentang kondisi kita hari ini. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Sudahkah kita adil dalam urusan kita? Sudahkah kita rendah hati ataukah kita sombong dengan pencapaian kita? Sudahkah kita menggunakan apa yang Allah berikan untuk kebaikan ataukah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan haram? Sudahkah kita menjaga ibadah kita atau kita terlalu sibuk dengan urusan dunia? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk akhirat atau kita hanya memikirkan dunia?
Jika kita menemukan kekurangan dalam diri kita, jangan putus asa. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih di badan. Mari kita bertekad dari sekarang untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih dekat kepada Allah. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jaga salat 5 waktu dengan disiplin. Perbanyak zikir dan doa. Bersikap baik kepada orang tua, keluarga, dan orang lain. Jujur dalam urusan kita. Adil dalam perlakuan kita. Bersyukur atas nikmat Allah. Bersabar dalam ujian. Dan selalu ingat bahwa hidup di dunia ini singkat dan kita semua akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Saudara-saudariku, demikianlah kisah lengkap Nabi Sulaiman alaihi salam, raja paling bijaksana sepanjang zaman. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang adil, yang rendah hati, dan yang taat seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif seperti ini, dan share kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah mulia para nabi. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Nabi Sulaiman ini. Kami sangat senang membaca komentar-komentar kalian. Terakhir, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bersyukur seperti Nabi Sulaiman. Anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keadilan dalam bersikap, kerendahan hati dalam kesuksesan, dan ketakwaan dalam setiap langkah hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal-amal kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, saudara-saudariku. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua.